Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Oke, baik. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Amelia. Apa kabar, Mbak? Baik ya. Oke. Kalau Pak Dahlan apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Kalau untuk saya sendiri, saya Faridatul Jannah dan biasa dipanggil Farida. Oke. Baik, di sini kita akan membahas terkait dengan perusahaan dan juga tata letaknya, kemudian apa sih fungsi-fungsinya gitu kan, kemudian apa tujuan perusahaan ini dia berproduksi misalkan gitu ya, berproduksi di misalnya di Jakarta ataupun di Tangerang. Nah pasti itu memiliki alasan-alasan tersendiri gitu kan. Nah apa alasannya? Nah di sini kelompok kita akan membahas terkait dengan alasan-alasan tersebut dan juga akan membahas tentang tema-tema tersebut seperti itu. Oke, yang pertama, misal nih kalau kita lihat ya teman-teman semuanya, kita misalnya lihat perusahaan Google gitu kan. Nah Google itu dirancang dengan beberapa fasilitas kantor gitu kan. Jadi dia memang kantornya itu tidak seperti kantor pada umumnya. Artinya dia dirancang bagaimana perusahaan karyawan itu enak gitu kan, enjoy di dalamnya karena mereka setiap harinya itu berhubungan dengan elektronik gitu kan. Jadi memang dirancangnya itu seperti kalau teman-teman lihat di YouTube gitu kan, itu dirancang kayak kafe-kafe gitu. Nah, jadi itu memang dirancang khusus untuk para karyawan agar apa? Agar mereka tidak jenuh gitu kan. Nah, jadi perusahaan menentukan layout seperti itu tuh bukan tidak ada alasan gitu kan, tetapi mempunyai alasan tersendiri kenapa layout perusahaan itu ditata seperti itu. Nah, di sini yang kita akan bahas terkait dengan layout perusahaan atau tata letak perusahaan, apa tujuannya, kemudian faktor-faktor apa saja nih yang faktor-faktor yang mempengaruhi tata letak perusahaan itu sendiri, kemudian juga strateginya gitu kan. Dan juga terakhir kita akan membahas lokasi atau layout dari perusahaan jasa. Nah, mungkin di sini kita akan bahas yang pertama ya terkait dengan strategi dari lokasi itu sendiri. Jadi apa sih fungsinya? Gitu. Oke, jadi ada ungkapan nih Pak. Biasanya kan lokasi itu menentukan prestasi atau posisi menentukan prestasi. Benar nggak sih Pak? Betul. Ungkapan itu. Itu kenapa sih Pak? Kira-kira maksudnya kok ada ungkapan seperti itu pasti ada alasannya gitu. Apa alasan menurut Bapak kira-kira menentukan lokasi atau posisi menentukan prestasi? Itu maksudnya gimana tuh Pak? Karena setiap perusahaan sangat mungkin tergantung maju dan tidaknya perusahaan itu penting sekali memilih lokasi. Karena lokasi itu yang bisa membuat perusahaan itu bisa maju, bisa berkembang. Karena lokasi sangat penting menentukan dalam perusahaan. Jadi menurut saya lokasi yang harus dipilih perusahaan tersebut harus betul-betul diteliti oleh ahli dalam perusahaan di perusahaan tersebut. Saya rasa itu. Iya benar-benar. Terkait dengan lokasi perusahaan teman-teman, jadi maksudnya ini adalah lokasi sebuah perusahaan itu juga menentukan revenue ataupun keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan itu sendiri. Maksudnya apa? Jadi maksudnya di sini misalnya nih dia perusahaan dagang gitu kan, perusahaan ataupun perusahaan di sektor bukan sektor jasa gitu kan, misal di Freeport ataupun dia bergerak di sektor tambang gitu kan, itu juga menentukan layout yang atau posisi yang harus mereka lokasinya enaknya di mana nih, apakah di Jakarta atau di Papua gitu. Nah itu juga menentukan perusahaan itu dapat untung atau enggak kayak gitu. Nah yang pertama nih Pak, saya alihkan lagi ke Pak Dahlan gitu ya. Menurut Pak Dahlan nih, kira-kira kalau Freeport letaknya di Jakarta untung nggak Pak? Kalau Freeport di perusahaannya terletak di Jakarta, kira-kira untung nggak? Kalau Freeport di Jakarta itu sangat rugi karena biaya operasionalnya juga sangat besar. Kalau di daerah kan paling tidak untuk mengkrut kepegawaian atau tenaga pekerjanya kan mungkin lebih murah dibandingin di Jakarta, dan biaya hidup di Jakarta itu juga perusahaan juga akan biayanya tinggi sekali. Kalau di daerah kan mungkin kemungkinan besar masih biaya-biaya masih
orang-orang yang tenaga pekerjaannya dibayar rendah masih banyak yang mau, sedangkan di Jakarta udah biaya operasinya mahal, tenaganya juga maunya biayanya mahal karena sudah termasuk nasional. Betul, ya. Benar teman-teman. Jadi kalau misalnya nih Freeport ditaruh di Jakarta gitu kan, ya itu nggak akan memaksimalkan keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Kenapa? Yang pertama yaitu sumber daya alamnya memang terletaknya di Papua gitu kan, di daerah. Kemudian juga tenaga kerjanya gitu kan, bayarannya ada juga. Kalau kita lihat di Jakarta kan para pekerjanya minimalnya sudah harus digaji sesuai dengan UMR gitu kan ya Pak. Jadi kalau memungkinkan merekrut banyak karyawan itu juga harus diperhitungkan seperti itu. Jadi memang lokasi ini sangat menentukan prestasi atau kesuksesan dari perusahaan itu sendiri. Ya. Oke, untuk sekarang saya mau tanya nih ke Mbak Amalia terkait dengan faktor-faktor perusahaan itu menentukan lokasinya di mana itu pasti dengan alasan tertentu kan. Artinya perusahaan memilih lokasi itu berdasarkan keuntungan yang akan diraih gitu kan. Nah, menurut Mbak Amalia, faktor-faktor apa saja nih yang kira-kira akan dipertimbangkan oleh perusahaan agar memperoleh keuntungan besar gitu kan? Ya, jadi menurut saya faktor yang sangat mempengaruhi perusahaan dalam menentukan suatu lokasi itu yang pertama produktivitas tenaga kerja, kemudian nilai tukar mata uang atau risiko mata uang, kemudian ada biaya produksi, kemudian sikap dan kedekatan dengan pasar, kemudian kedekatan dengan supplier, dan kedekatan dengan pesaing atau clustering. Itu menurut saya. Oke. Nah, benar sekali teman-teman. Jadi maksudnya di sini adalah kenapa yang poinnya ada 7 tadi yang disebutkan oleh Mbak Amalia. Yang pertama itu ada produktivitas tenaga kerja. Jadi kan misalnya kayak tadi nih, kita akan bahas tentang topik tadi ya, yaitu Freeport itu tadi. Jadi misalnya kalau Freeport itu tadi diletakkan misalnya di Jakarta gitu kan, itu kan juga berpengaruh kepada produktivitas tenaga kerjanya. Artinya kalau di tambang nih kan dia tidak perlu memiliki ijazah S1 untuk bekerja di tambang itu, yang misalnya mau itu Pak namanya Pak kalau di tambang itu yang buat nyari kuli-kuli buruh-buruhnya itu kan tidak harus lulusan S1 ataupun lulusan S2 gitu ya Pak ya, untuk merekrut perusahaan itu sendiri. Maksudnya merekrut pekerja itu sendiri. Pengayaknya kayak gitu. Itu juga tidak perlu yang misalnya lulusan S1 kayak gitu, kecuali memang itu yang diperlukan di bagian bukan di situnya, artinya misalnya di administrasinya ataupun di keuangannya ataupun di distribusinya, itu juga di SDM-nya yang memang inti lah di perusahaan itu, seperti itu. Nah, itu juga diperhitungkan teman-teman. Kemudian nilai tukar resiko mata uang. Nah, nilai tukar resiko mata uang ini juga berpengaruh terhadap pemilihan lokasi perusahaan gitu kan. Nah, kalau kita contohkan nih teman-teman, misalnya sekarang di Indonesia ini kan pergerakan mata uangnya fluktuatif gitu kan. Artinya dia naik turun gitu kan. Nah, maka perusahaan sebelum memilih lokasi itu akan mempertimbangkan nilai mata uang di negara itu. Jadi kalau dia fluktuatifnya sangat cepat gitu kan, itu kan juga berisiko. Artinya apa? Misalnya nih ada investor mau tanam saham di Indonesia yang bergerak di bidang jasa misalkan. Nah, tetapi fluktuatif mata uang di Indonesia itu sangat besar misalnya seperti itu. Nah, itu juga akan diperhitungkan oleh beberapa investor. Nah, makanya nilai tukar dan resiko mata uang ini juga mempengaruhi tata letak lokasi itu sendiri. Artinya kalau perusahaan ini bergeraknya di bidang global, artinya tidak hanya di Indonesia saja, mereka pasti akan mempertimbangkan negara-negara mana nih yang sekiranya cocok untuk ditanamkan investor ini kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu biaya. Nah, maksudnya di sini biaya itu kan ada 2 nih Pak biayanya. Jadi ada biaya tetap dan biaya tidak tetap. Iya, atau variabel tidak tetap gitu kan. Nah, kalau yang biaya tetapnya itu apa Pak kira-kira Pak? Yang perlu diperhitungkan oleh perusahaan nih kayak gitu. Kalau biaya tetap untuk perusahaan itu ya gaji pegawai udah otomatis itu, terus biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan,
Itu yang paling harus betul-betul dijaga. Ya, jadi maksudnya itu teman-teman, misalnya nih kayak perusahaan itu lokasinya misal mau milih di Jakarta gitu kan. Nah, maka yang perlu dipertimbangkan adalah biaya sewa di Jakarta itu berapa gitu kan. Nah, apakah nanti dia mahal nggak produksinya kalau misalnya letak pabriknya itu di Jakarta gitu kan, atau malah lebih misalnya lebih sedikit costnya kalau dia diletakkan di misalnya di Situbondo atau di daerah-daerah mana yang itu juga dapat dijangkau lah oleh masyarakat, dan rantai pasokan untuk barang-barangnya untuk berproduksi itu masih dapat dijangkau kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak harus di Jakarta gitu kan. Artinya bagaimanapun itu yang terpenting itu adalah yang diperhitungkan nanti cost-nya. Jadi cost-nya itu dia kalau sekiranya di Jakarta itu lebih lebih tinggi cost-nya gitu kan, sedangkan reviewnya yang didapatkan nanti sedikit, maka ya jangan pilih lokasi di Jakarta kayak gitu. Itu juga mempengaruhi faktor pemilihan itu tadi Pak, faktor pemilihan lokasi itu tadi. Makanya biaya juga diperhitungkan dalam memilih lokasi gitu. Nah, kemudian sikap. Jadi maksudnya dari sikap ini gimana sih Mbak? Jadi kan tadi dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan dari faktor-faktor perusahaan memilih suatu lokasi itu adalah dari sikap. Nah, maksudnya sikap nih gimana gitu kan? Nah, jadi misalnya di suatu daerah gitu ya, pemerintah di daerah tersebut melarang perusahaan asing untuk masuk ke daerah tersebut, misalnya contohnya kayak Alfamart gitu atau Indomaret. Jadi memang ada beberapa daerah yang mengatur untuk memberi peraturan gitu untuk tidak boleh memasukkan perusahaan asing ke dalam daerah tersebut gitu. Iya benar teman-teman. Jadi setahu saya waktu saya kuliah di S1 nih di Jember gitu kan, nah saya kan pernah ke Banyuwangi gitu kan. Nah di Banyuwangi itu peraturan daerahnya tidak ada marketplace kayak Indomaret ataupun Alfamart di daerah tersebut. Jadi di Banyuwangi itu benar-benar nggak ada Alfamart dan juga Indomaret kayak gitu. Kenapa? Itu karena memang peraturan dari pemerintahnya sih yang memang tidak menginginkan adanya Indomaret dan Alfamart itu. Nah, kenapa gitu kan? Itu sebenarnya tergantung dari pemerintah daerah masing-masing gitu kan. Artinya pemerintah daerah itu mempunyai strategi tersendiri dalam pemasokan keuntungan, maksudnya pemasokan yang harus ditargetkan di daerah tersebut. Jadi di Banyuwangi itu lebih ditekankan di pariwisatanya. Jadi untuk seperti pajak yang misalnya nih salah satu pendapatan daerah itu juga dari pajak daerah kan. Nah kalau banyak misalkan Alfamart dan Indomaret itu juga menunjang banyaknya pajak di situ. Tapi karena memang peraturan dari daerahnya itu tidak boleh adanya misalkan Indomaret ataupun Alfamart yang ada di daerah itu. Jadi bagaimana caranya pemerintah itu juga memiliki pemasukan lain selain dari pajak itu tadi. Jadi memang di Banyuwangi itu pemerintahnya dia lebih menekankan kepada sektor pariwisata sebagai pemasukan dari daerah itu sendiri. Kemudian adapun ekonominya, mereka lebih mengangkat ekonomi dari rakyat sendiri, artinya membangkitkan ekonomi kreatif dari masyarakat, yaitu mengembangkan UMKM setempat, dan juga misalnya ada masyarakat ataupun beberapa orang yang dia bekerja sama kemudian mendirikan sebuah marketplace ataupun tempat penjualan gitu kan yang mirip-mirip dengan Indomaret atau Alfamart kayak gitu. Nah kemudian kalau kita ini nih teman-teman, kemudian kemarin ini sempat booming nih terkait dengan peraturan miras gitu kan. Jadi sikap pemerintah itu juga dapat mempengaruhi posisi perusahaan. Jadi misalkan investor asing nih, perusahaan miras misalkan yang mau menanamkan dananya di Indonesia terkait dengan perusahaan miras itu sendiri. Nah di Indonesia alhamdulillahnya sudah nggak disupport nih sama pemerintah. Jadi mereka nggak bisa investasi di situ kayak gitu, karena memang sikap dari pemerintah itu alhamdulillahnya sudah tidak support dengan dengan miras itu tadi kayak gitu. Karena kalau mengingat juga di Indonesia kan mayoritas Islam seperti itu. Itu maksud dari sikap yang dijelaskan di faktor-faktor pemilihan lokasi seperti itu teman-teman.
Kemudian yang kelima yaitu kedekatan dengan pasar. Nah, untuk kedekatan dengan pasar ini gimana sih Pak maksudnya gitu kan? Misalnya ada perusahaan, dia tuh harus gimana sih kedekatannya dengan pasar gitu kan? Jadi ada perusahaan nih Pak. Nah, kemudian di situ perusahaan ini harus kira-kira dekat nggak sama pasar atau harus jauh kayak gitu atau gimana Pak? Itu soalnya tadi itu diiniin sih, maksudnya dimasukkan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi letak posisi perusahaan kayak gitu atau pabrik. Perusahaan itu ya seharusnya memang berdekatan dengan pasar, artinya barang tersebut itu di lokasi tersebut di pasar itu laku tidak gitu. Jadi kalau seandainya perusahaan itu tidak bisa memasarkan barang tidak laku itu ya kan akan merugi. Jadi perusahaan itu harus betul-betul dia membuat memang pasarnya, lokasinya barang tersebut itu ada di situ gitu, dengan pasar, dengan konsumen yang menggunakan yang akan dipasarkan oleh perusahaan itu. Iya benar teman-teman. Jadi misalnya nih ada perusahaan manufaktur gitu kan, perusahaan manufaktur ini otomatis kan dia mau dikonsumsi langsung oleh masyarakat gitu kan. Artinya dia lokasinya harus berdekatan langsung dengan masyarakat gitu kan. Kenapa? Jadi agar akses mereka untuk membeli barang itu mudah gitu kan. Jadi yang dimaksudkan dengan berdekatan dengan pasar ini maksudnya adalah pasar dalam rangka konsumen gitu kan. Jadi perusahaan harus dekat gitu kan, harus dekat dengan pasar yang akan dituju kayak gitu. Nah, bergerak di sektor apa dulu nih? Kalau dia perusahaan dagang, maka yang sekiranya dia dekat dengan rantai pemasok dan juga dekat dengan masyarakat itu sendiri yang akan mengkonsumsi barang itu. Adapun kalau dia sektor jasa gitu kan, dia harus mudah aksesnya, artinya dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa bersusah-susah payah dulu, misalkan harus naik gojek sekian ratus kilo gitu ya Pak ya. Jadi kayak gitu. Jadi perusahaan harus punya strategi tersendiri, yaitu untuk memilih posisi perusahaan yang dekat dengan pasar atau dekat dengan konsumen kayak gitu atau pengguna. Dan satu lagi nih Mbak, perusahaan harus dekat dengan supplier juga gitu. Iya benar. Jadi gimana tuh Mbak maksudnya? Iya, jadi kalau posisinya jauh dengan supplier, maka perusahaan tersebut pasti akan mengalami kesulitan di biaya transportasi gitu. Dan biaya transportasinya tuh jadi mahal. Ya begitu. Misalnya Pak, kalau mungkin nggak sih Pak, misalnya kita nih bikin perusahaan tempe gitu ya di Swedia gitu kan, yang rantai pasokannya itu atau suppliernya itu kedelainya itu misalnya dari kalau nggak Indonesia atau dari Jepang gitu kan. Kira-kira untung nggak kalau misalkan berdiri perusahaan tempe di Swedia Pak, menurut Bapak? Ya tidak mungkin menguntungkan karena biaya produksinya sangat besar. Terus sedangkan pembelian konsumennya terhadap tempe itu murah. Nggak mungkin tempe harganya seperti emas kan. Ya biaya produksinya, biaya operasionalnya, biaya pengangkutannya, impor, ekspornya ke sana kan lebih banyak. Kalau seandainya hanya setingkat tempe perusahaan di Swedia sedangkan ngambil barangnya dari Indonesia, itu tidak mungkin. Ya benar, jadi kedekatan dengan supplier itu juga diperhitungkan dalam memilih posisi perusahaan atau pabrik teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak tadi nih, kita mau buka perusahaan tempe di Swedia gitu kan, sedangkan rantai pemasoknya itu dari Indonesia misalkan gitu kan. Nah itu juga akan sangat sulit perusahaan itu untuk untung kalau dia bukanya di Swedia kayak gitu. Karena juga di Swedia kan selain jauhnya transportasi, mereka juga tidak seperti di Indonesia yang itu memang makanan pokok mereka gitu kan. Ya jadi sangat berkaitan ya, artinya konsumen juga diperhitungkan dalam ini dan juga kedekatan dengan supplier juga diperhitungkan. Oke, satu lagi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan memilih lokasi pabrik ataupun lokasi perusahaan itu sendiri adalah kedekatan dengan pesaing atau clustering. Nah, apa sih Pak maksud dari pernyataan ini? Dari perusahaan yang pernyataan tersebut karena seperti contohnya perusahaan air mineral ya, saya tidak sebutkan minuman mereknya, karena sumber alam atau
adanya barangnya tersebut, lokasinya itu ada di suatu tempat seperti di Gunung Salak umpama. Itu kan otomatis perusahaan ini juga membuka satu perusahaan air minum merek ini, yang ini pun memang mengambilnya dari air satu sumber gitu. Itu Cuma beda merek gitu ya? Beda merek. Sebenarnya airnya pengelolaannya dari satu sumber itu gitu. Terus juga sumber informasinya, artinya kualitas mineral air ini, wah seperti ini informasinya. Akhirnya perusahaan tersebut juga dia tahu sumber, bahwa pengelolaannya, terus cara pemasokannya, cara pengirimannya, cara penyulingannya, dan sebagainya dah. Dia harus melihat informasi dari perusahaan yang memang sudah ada di situ gitu. Itu secara umum mungkin perusahaan jadi tahu bahwa kalau mau buka perusahaan air mineral ya tempatnya pastinya di situ. Saya rasa begitu. Jadi kalau menurut Bapak sebenarnya kita perlu nggak sih Pak menjaga jarak gitu untuk mewaspadai itu supaya kelemahan produksi perusahaan kita nggak diketahui oleh perusahaan yang lain gitu. Ya sebenarnya sih memang harus jaga jarak gitu, karena dia akan bisa saja memalsukan atau menyontek lah gitu dari perusahaan yang sudah berkembang, yang udah maju. Makanya sebenarnya label dari perusahaan mineral itu sebenarnya satu, sebenarnya orang-orangnya itu juga sih kalau kita lihat secara umum gitu. Kalau dekat banget berefek nggak sih Pak? Maksudnya perusahaannya dekat banget nih, misalnya kayak Alfamart sama Indomart gitu kan, itu kan dekat banget tuh. Berefek nggak sama penjualan perusahaan atau? Udah pasti berefek. Kalau perusahaan macam kayak Indomart sama Alfamart itu yang tadi disebutkan oleh Mbak Farida, itu otomatis berefek karena konsumennya kan itu aja. Terus sedangkan supermarket itu ada di dua berdampingan, artinya bergandengan, berdekatan. Dia akan berpengaruh, jadi persaingannya akhirnya tidak sehat. Jadi barang yang memang itu seharusnya dijual dengan harga yang normal, kadang-kadang karena dia ingin menjatuhkan supermarket sebelah, dia jatuhkan harga. Itu kan jadinya tidak sehat. Itu sangat berpengaruh sekali sebetulnya. Iya juga sih. Iya benar Pak. Oke. Nah, terkait dengan ini sekarang, jadi kan perusahaan itu kadang Pak skupnya ada yang global, ada juga yang cuma nasional, dan ada pula yang regional gitu kan. Nah di sini nih akan dibahas terkait dengan misal nih, penting nggak sih perusahaan itu untuk memilih lokasi operasi perusahaan itu sendiri kalau dia skupnya global Pak? Misalkan ya kayak tempe itu tadi gitu ya, misalnya tempe beroperasi di Swedia ataupun di perusahaan mana, di negara mana gitu, itu menurut Bapak pengaruh nggak sih? Ya berpengaruh, karena kalau kita mau buat perusahaan yang global dengan yang lokal, itu harus kita lihat dari produksi yang kita akan pasarkan ke konsumen. Jadi kalau seandainya kita mau buat pabrik semacam umpama mobil atau motor, kan kita tidak mungkin kita lokasinya di tempat memang yang minatnya juga sedikit gitu. Jadi kita harus memilih yang memang lakunya di lokasi di daerah mana ini, umpama kalau kita buka pabrik mobil. Terus kalau seandainya kita mau buat atau pabrik konsumen seperti salah satunya kayak tempe, itu pasar kita di mana, pasar tempe itu. Jangan kita buat tempe umpama yang memang bukan kelasnya orang suka makan tempe, ya itu kan akan berpengaruh, nilai jualnya juga akan rendah. Jadi biayanya tinggi sedangkan penjualan rendah. Oke, betul Pak. Jadi menurut Bapak penting ya memilih suatu negara sebagai pemilihan untuk berproduksi ataupun penempatan perusahaan itu sendiri, kayak gitu. Nah,
sebenarnya ketika kita memilih di suatu negara itu perlukah kita itu memperhatikan hal-hal seperti misalnya nih Pak, risiko politik yang dihadapi di negara tersebut gitu kan, kemudian juga misalnya nih peraturan negara tersebut terkait dengan perusahaan yang akan kita dirikan, itu penting nggak sih Pak menurut Bapak kayak gitu? Itu sangat penting karena setiap suatu negara seperti di Indonesia, ada negara Cina yang ingin berinvestasi ke Indonesia, itu dia akan melihat politik di negara tersebut, di negara tersebut aman tidak gitu. Kalau seandainya tidak aman, dia tidak berani untuk berinvestasi, apalagi besar, karena politik itu secara negara. Kalau dia buka investasi, umpama politiknya nggak aman, sering demo, terus sering ada kerusuhan, sering korupsi, sering ada banyak korupsi, ini akan berpengaruh dengan perusahaan dia tersebut, karena berbahaya, karena keamanan itu kalau negara paling dia utamakan pasti politik yang paling utama dia lihat, karena sering ada demonstrasi atau kerusuhan. Nah, itu kan dia kalau seandainya buka pabrik elektronik, kalau sering banyak kerusuhan kan akan dijarah lah, dia kan kekhawatiran itu takut dilempar dijarah ya. Makanya itu penting, politik itu sangat menentukan juga bagi suatu negara menjadikan perusahaan tersebut ke negara tersebut ya. Kalau peraturan negara itu sendiri ini nggak sih Pak, perlu dipertimbangkan juga nggak dalam faktor-faktor untuk mendirikan perusahaan ini? Ya udah otomatis itu kalau peraturan pemerintah untuk investasi dari luar negeri ke sini, kalau peraturannya juga birokratnya terlalu panjang, dia juga akan berpikir dua kali. Karena kalau seandainya dia perusahaan tersebut itu mau buka perusahaan di suatu negara, terus birokrasinya terlalu panjang, bertele-tele, dia akan mundur. Makanya birokrasi juga, peraturan negara, suatu negara itu juga harus dipertimbangkan juga oleh perusahaan tersebut. Iya benar. Oke, kalau misalnya nih pemilihan lokasi di daerah nih Pak, jadi kita skupnya nih udah bicara tentang daerah nih Mbak. Kalau tadi kan kita pemilihan negara gitu kan, kita mau invest di negara mana nih yang kira-kira itu aman buat kita invest gitu kan, aman dari demonstrasi apa ya, terus kemudian pemerintahnya juga support banget terkait dengan birokrasi pendirian perusahaan, dan kemudian juga pangsa pasarnya banyak gitu kan, artinya yang akan membeli produk ini tuh di Indonesia banyak gitu kan. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Nah kalau misalnya Pak kita berbicara di skup regional gitu kan, jadi kalau kita tadi bicara tentang suatu negara, nah ini kita akan persempit lagi nih di regional, di cabangnya hanya di Indonesia saja nih gitu-gitu. Artinya pemilihan suatu daerah, misalnya di Indonesia kan banyak banget nih daerahnya Pak. Itu penting nggak sih Pak dalam memilih daerah untuk lokasi perusahaan atau pabrik itu sendiri Pak? Itu salah satu penting juga memilih lokasi di suatu daerah, karena daerah tertentu kan juga kalau kita buat perusahaan ada yang menerima, ada yang tidak. Artinya kalau kita di Papua, umpama kita mau buka perusahaan yang memang tidak disukai oleh orang Papua, kan tidak mungkin juga. Terus kita mau buka perusahaan yang di Aceh, umpama perusahaan yang sifatnya kayak tadi bir, kan nggak mungkin, karena akan penolakannya itu juga sangat keras ya. Jadi kita memilih lokasi perusahaan di daerah itu harus kita pertimbangkan juga. Daerah itu termasuk yang memang kita dirikan perusahaan itu diterima nggak oleh masyarakat tersebut, itu sangat penting juga. Iya. Jadi yang maksudnya dari yang kalau saya tangkap sih dari pembicaraan Bapak adalah yang pertama terkait dengan budaya gitu kan. Kalau di Aceh budayanya kan Islam nih, jadi kalau mau dirikan perusahaan bir ya nggak mungkin gitu kan. Kemudian selain itu juga lihat dari pajaknya gitu kan, misalnya pajak di apa namanya, kalau kita mau mendirikannya di Jakarta pajaknya berapa gitu ya Pak ya, kalau mau mendirikan di Aceh pajaknya berapa gitu kan. Nah
Kemudian terkait dengan itu juga kesediaan lapangan kerja. Jadi maksudnya ketersediaannya tenaga kerja yang ada di daerah tersebut. Jadi menurut Mbak Amelia penting juga nggak sih lokasi regional ini untuk dipertimbangkan dalam menentukan lokasi perusahaan atau pabrik? Penting sekali, Mbak. Jadi karena karyawan itu merupakan yang paling penting gitu dalam suatu perusahaan. Tombak utama. Iya, tombak utama gitu. Jadi produktivitas seorang karyawan itu sangat harus dipertimbangkan gitu untuk memaksimalkan keuntungan suatu perusahaan. Iya, betul. Dan juga misalkan dari intensif pemerintah itu juga perlu dipertimbangkan, misalnya nih dari upah ya Pak ya, dari UMR gitu kan. Kalau UMR di Jakarta dengan UMR misalnya di Jakarta lebih tinggi, daerah rendah. Gitu kan. Nah itu juga dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mendirikan lokasi perusahaan itu sendiri kayak gitu. Nah terkait dengan tadi kita udah bahas tentang negara nih Pak, habis itu kita bahas ke daerah kan. Nah sekarang nih tempatnya Pak, jadi kalau misalnya kita udah milih negaranya, kemudian kita udah pilih juga regionalnya, misalnya kita mau di Jakarta gitu kan. Nah Jakartanya nih bagian mana nih Pak kira-kira yang cocok gitu kan dengan pendirian perusahaan ini gitu kan. Nah kira-kira menurut Bapak faktor apa yang dapat dipertimbangkan ketika kita mau memilih tempat atau lokasi yang akan kita bangun suatu pabrik ataupun perusahaan? Apa itu Pak kira-kira? Kalau lokasinya itu ya tidak bermasalah, lokasi tersebut, terus lokasinya juga mudah dijangkau oleh konsumen, terus juga perusahaan tersebut juga harus memperhatikan pertimbangan sumber daya alamnya, terus SDM-nya, terus juga pembuangan limbah itu juga sangat penting, karena di Jakarta itu agak sulit sekali kalau seandainya tidak mempertimbangkan limbah-limbah yang akan dibuang. Ya. Akhirnya akibatnya timbullah nanti ada orang-orang sekitar yang akan memprotes perusahaan tersebut gitu. Ya, jadi itulah kesimpulan mungkin ya, maksudnya dari yang tempat itu tadi, pemilihan tempat atau sip itu ya. Jadi maksudnya itu yang pertama kata Pak Dahlan itu adalah kita harus mempertimbangkan mudahnya akses menuju perusahaan itu gitu kan ya Pak. Kalau aksesnya sulit gitu kan, maka jangan pilih akses yang sulit gitu. Kemudian juga mempertimbangkan limbah yang akan dihasilkan, bagus nggak kalau didirikan di Jakarta, atau malah banyak limbah yang dihasilkan dan juga merugikan warga gitu kan, itu juga harus diperhatikan. Kemudian kedekatan dengan ini juga bahan baku gitu kan. Jadi kalau dia bergerak di perusahaan apa gitu kan, nah kalau didirikan di Jakarta deket nggak sama rantai pemasoknya kayak gitu. Nah itu yang disampaikan tadi oleh Bapak Dahlan gitu ya Pak ya. Oke, terakhir Pak kita akan bahas tentang ini Pak, jadi kalau tadi kan kita berbicara tentang perusahaan di bidang produksi barang dan jasa barang gitu kan. Nah sekarang ini kita akan berbicara terkait dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Pak. Nah kalau perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini kira-kira faktor apa saja sih yang akan dipertimbangkan oleh perusahaan dalam memilih lokasi gitu kan. Jadi misalnya kita mau mendirikan perusahaan jasa gitu kan, faktor-faktor apa saja nih yang kira-kira dipertimbangkan dalam menentukan lokasi perusahaan? Kalau untuk perusahaan di bidang jasa itu yang utama, yang paling diperhatikan adalah memang lokasi. Lokasinya itu ya tadi lagi-lagi ya letaknya mudah dijangkau dari tempat orang atau konsumen yang akan mau pengiriman barang seperti barang ekspedisi itu harus mudah dijangkau. Jangan orang mau kirim barang ke bagian travel atau ke ekspedisi itu harus bersusah payah, jalannya terseok-seok, artinya ada jalanan yang aksesnya nggak mudah dijangkau. Itu juga sangat utama yang paling dipentingkan.
Terus juga pendirian jasa itu juga biayanya juga harus lebih murah gitu. Kan selama ini yang kita lihat, kita sebut saja kantor pos dan giro ya kan, dia mengapa terus sekarang melempem, artinya kalah persaingnya dengan JNE, dengan si cepat, dengan Ninja, karena dia pelayanan ya, karena pelayanannya itu maksimal, artinya cepat. Memang hari ini sampai ya hari ini sampai, nggak ada jelas dia. Kalau selama ini kan mungkin kantor pos karena ya agak lamban, nah itulah. Jadi perusahaan harus juga memikirkan lokasi, terus memikirkan biayanya, itu juga sangat penting. Mbak Amalia mungkin ada tanggapan terkait dengan faktor yang harus diperhitungkan perusahaan jasa nih dalam memilih lokasi gitu ya, atau operasi perusahaan. Iya, salah satunya mungkin persaingan di area lokasi tersebut gitu. Jadi kayak misalnya JNT dan JNE gitu kan Mbak. Misalnya jaraknya mereka berdekatan gitu. Jadi itu harus dipikirkan gitu. Gimana caranya konsumen itu bisa menggunakan jasa mereka gitu. Ya, jadi itu harus ditimbangkan sih. Oke, baik. Kalau saya tangkap dari penjelasan dari Pak Dahlan dan juga Mbak Amalia, yang pertama yaitu ketika kita mau membangun suatu perusahaan jasa, yang pertama diperhitungkan adalah kemudahan akses ke perusahaan itu atau ke ekspedisi, misalnya itu ekspedisi gitu ya Pak ya, ataupun misalkan itu pendidikan, lembaga pendidikan, maka akses menuju ke sananya juga mudah, lokasinya juga mudah kayak gitu. Kemudian selain dari lokasi, yang perlu diperhatikan adalah biayanya gitu kan. Biaya yang harus dikeluarkan itu lebih murah di mana gitu kan, murah yang perusahaan ekspedisi satu ini atau yang si B gitu kan. Nah kemudian selain itu juga pelayanannya gitu kan. Nah ada ini ada perusahaan ekspedisi yang ini misalnya lambat dalam mengirimnya, dalam sampainya gitu kan. Ada juga yang cepat banget gitu kan. Kemudian misalnya nih ada yang dia misalnya COD, ada yang tidak bisa COD gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah itu juga menentukan perusahaan itu dapat berkembang dengan pesat dan juga dapat meraih keuntungan yang banyak. Oke, mungkin cukup itu dari kita terkait dengan pembahasan lokasi, yaitu tata letak atau layout lokasi perusahaan atau pabrik ya pada hari ini. Mungkin kalau bisa kita simpulkan, mungkin Bapak Dahlan dulu kita mau menyimpulkan terkait dengan topik yang kita bahas hari ini, Pak, dipersilahkan. Ya, terima kasih teman-teman, bahwa tadi telah kita sama-sama bahas dari poin pertama sampai poin terakhir. Dari kesimpulan yang saya dapat, bahwa setiap mendirikan perusahaan, setiap mau kita buat lokasi perusahaan itu yang memang yang paling diutamakan adalah letak lokasi yang mudah dijangkau oleh pengunjung atau konsumen. Terus biaya-biaya produksi yang lebih murah, tapi juga untuk menekan perusahaan tersebut biayanya rendah tapi keuntungannya lebih banyak. Terus juga tadi dari perusahaan jasa itu juga lagi-lagi paling penting memang lokasi dan biaya yang sangat murah, dan pelayanan yang utama juga harus diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Karena kalau itu semuanya tidak diperhatikan, itu perusahaan itu akan gulung tikar. Kalau itu diperhatikan, saya rasa perusahaan tersebut bisa berjalan langgeng, artinya terus berjalan sampai perusahaan tersebut itu lebih maju lagi. Terima kasih, saja mungkin kesimpulan dari saya. Oke, untuk Mbak Amalia mungkin kesimpulan dari pembicaraan kita dari tadi, Mbak. Iya, jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dahlan, bahwa lokasi yang strategis itu sangat penting gitu buat sebuah perusahaan, karena lokasi yang strategis itu sangat berpengaruh untuk keberhasilan suatu perusahaan tersebut gitu. Jadi ya sangat penting lokasi yang strategis dari sebuah perusahaan. Oke, baik. Terakhir saya akan menyimpulkan
terkait dengan pembicaraan kita dari tadi ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, pentingnya kita memilih lokasi perusahaan atau pabrik karena itu akan berdampak kepada pendapatan atau kesuksesan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, jadi ada beberapa faktor nih yang harus diperhatikan teman-teman semuanya ketika mau mendirikan perusahaan, baik itu perusahaan barang ataupun perusahaan jasa. Nah, salah satunya yang perlu diperhatikan adalah kesediaan tenaga kerja, kemudian biaya. Jadi biaya, entah itu biaya variabel atau biaya tetapnya gitu kan. Apakah ketika kita memproduksi di daerah ini dia mendapatkan untung ataukah sebaliknya. Kemudian selain itu adalah sikap gitu kan, sikap dari pemerintah, sikap dari peraturan daerah itu juga mempengaruhi lokasi yang akan kita pilih sebagai perusahaan itu tadi. Kemudian selain itu ada juga kedekatan dengan supplier. Jadi rantai pemasok yang dekat itu akan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kalau dia dekat dengan supplier, ataupun kedekatan dengan pesaing kayak gitu yang sudah dicontohkan tadi. Kalau misalnya bergerak di perusahaan barang, misalnya air mineral gitu kan ya Pak, itu juga mempengaruhi kesuksesan perusahaan atau keuntungan perusahaan. Nah, kemudian kedekatannya dengan konsumen atau pasar. Jadi kita harus mempertimbangkan lokasi yang sekiranya dekat dengan konsumen atau pasar gitu ya. Kemudian terkait dengan pemilihan negara, gitu kan. Kalau tadi sudah dikatakan faktor-faktornya, maka di sini akan pemilihan negara. Jadi ketika kita mau mendirikan suatu perusahaan gitu kan atau satu pabrik, itu juga dilihat dari kondisi negaranya gitu kan. Apa saja nih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Misalnya di negara itu sudah bagus nggak birokrasinya, kemudian peraturan pemerintahnya mendukung tidak, kemudian juga sistem budaya politiknya gitu ya Pak ya. Kemudian juga terakhir itu adalah yang dipertimbangkan banyak tidak misalnya korupsi di negara itu, karena itu juga akan mempengaruhi keuntungan dari perusahaan itu. Kemudian dari skup nasional, skup negara kita akan kepada skup regional gitu ya. Jadi kita harus memilih regional atau daerah yang dia cocok untuk perusahaan yang akan kita bangun, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu adalah pemilihan tempat atau site gitu ya. Jadi tempatnya di mana nih kira-kira gitu kan. Sudah kita pilih nih tempat regionalnya, tapi di mana gitu kan. Nah, itu juga dipertimbangkan di situ. Jadi pemilihan tempat atau site juga dipertimbangkan dalam membangun perusahaan atau suatu pabrik. Ya mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup ya Pak ya pertemuan pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Oke, jangan lupa stay safe teman-teman ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.